Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semua baik ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Nama? Dery. Dery masih sakit? Semoga Dery cepat sembuh ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita SBK dulu ya biar semangat. Kita SBK-nya tepuk fokus. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Terima kasih atas tepuk fokusnya. Hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Apakah berpikir komputasional? Nanti akan dibahas lebih lanjut dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu tidak lepas dari permasalahan, ya. Permasalahan itu tentunya membutuhkan solusi atau penyelesaian. Nah, kadang persoalan manusia itu ada persoalan yang rumit, persoalan yang biasa saja. Nah, dalam penyelesaian permasalahan kadang-kadang manusia itu menggunakan langkah-langkah atau urutan-urutan dalam menyelesaikan masalah. Yang kalau masalahnya itu sangat rumit, biasanya nanti akan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil biar nanti mudah untuk diselesaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah mengalami suatu masalah? Pernah nggak? Biasanya permasalahan yang kalian hadapi itu membutuhkan solusi atau penyelesaian tidak? Ya. Karena permasalahan kalau tidak segera diselesaikan akan menjadi berlarut-larut dan kalian tidak akan fokus terhadap pekerjaan yang lain, betul? Jadi setiap permasalahan harus mendapatkan solusi atau penyelesaian. Kemudian biasanya kalau kamu mendapatkan permasalahan itu dalam menyelesaikan solusi itu menggunakan langkah-langkah tertentu atau urutan-urutan tertentu tidak? Ya. Misalnya kamu bertengkar dengan temanmu. Biasanya kan kamu merenung dulu. Apa yang salah pada saya? Itu kita sendiri dulu, ya toh? Setelah itu kamu bertindak, misalnya minta maaf. Kemudian kalau tidak berani langsung minta maaf, membutuhkan teman untuk sebagai mediasi, ya toh? Kemudian manfaat kita belajar mengenai berpikir komputasional. Yang pertama, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang kedua, kamu berpikir logis, belajar menganalisis dan menjadi lebih kreatif. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional dan yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur berpikir komputasional seperti dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma. Kemudian yang ketiga menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana. Dan nanti kalian hari ini akan menyelesaikan masalah sederhana menggunakan langkah-langkah algoritma.
lanjut ke pelajaran. Masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat? Apa saja? Mengerjakan tugas, kemudian saling menghormati dan menghargai. Kemudian kalau kerjanya kelompok harus kerja sama dan terlibat aktif dalam diskusi. Karena kita sudah membentuk kelompok pada minggu lalu, kita langsung saja ke materi dulu ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang dapat otomatisasi melalui komputer. Dan melibatkan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, berpikir komputasional ini merupakan dasar dalam pembelajaran komputer dan kecerdasan artifisial. Di dalam berpikir komputasional ada 4 pilar atau 4 fondasi. Yang pertama adalah dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian ada pengenalan pola atau mencari kesamaan dari masalah. Kemudian abstraksi, fokus pada hal penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Kemudian algoritma itu membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh sederhana, komputasional menggunakan langkah-langkah algoritma. Misalnya kamu disuruh membuat teh manis. Langkah-langkahnya apa saja? Siapkan beras dan sendok. Masukkan teh telur ke dalam gelas. Rebus air hingga mendidih. Tuang air panas setengah gelas. Tambahkan gula. Aduk hingga rata. Langkah-langkah tersebut, kenapa tidak pakai teh tubruk, teh telur? Karena kita menggunakan pengenalan pola atau mengikuti tren. Kan lebih praktis. Sekarang polanya itu mengikuti tren sekarang lebih praktis yang instan. Jadi menggunakan teh telur. Sekarang siap ya untuk diskusi menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah algoritma? Siap. Sudah siap kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan.
Buatlah algoritma mencuci baju secara manual. Diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah itu dipresentasikan. Langkah-langkah algoritma mencuci baju manual. 1. Siapkan semua perlengkapan mencuci seperti ember, sabun, deterjen, sikat, dan air. 2. Pisahkan baju berdasarkan warna terang dan warna gelap. Isi ember dengan air bersih. Masukkan deterjen ke dalam air dan aduk hingga berbusa. Masukkan baju ke dalam air sabun. Rendam baju selama 15 sampai 30 menit. Sikat bagian baju yang kotor jika perlu. Bilas baju dengan air bersih hingga bisa hilang. Peras baju hingga air hilang. Jemur baju di tempat yang terkena sinar matahari. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan kelompok 2. Apakah boleh kalau urutan itu enggak? Boleh. Seperti siapkan semua perlengkapan mencuci seperti ember, sabun, deterjen, sikat, dan air. Isi ember dengan air bersih. Masukkan deterjen ke dalam air dan aduk hingga berbusa. Pisahkan baju berdasarkan warna terang dan warna gelap. Demikian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4. Lakukan minimal selama 20 detik. 5. Bilas dengan tangan dengan air bersih hingga 1 bulan seluruhnya. 6. Mandikan darah dengan tangan bersih atau menggunakan tisu. 7. Keringkan tangan dengan air bersih atau tisu. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang terakhir kelompok 4. Kelompok 3, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Buatlah algoritma membuat telur dadar. Maka langkah algoritma membuat telur dadar. 1. Siapkan bahan dan alat: telur, garam, bawang, minyak, wajan, dan spatula. 2. Tutaskan telur ke dalam mangkok. 3. Tambahkan garam dan bumbu sesuai selera, misalnya bawang dan daun bawang. 4. Potong telur hingga tercampur rata. 5. Panaskan wajan di atas kompor dengan api sedang. 6. Tuangkan sedikit minyak ke dalam wajan dan biarkan panas. 7. Tuang adonan telur ke dalam wajan. 8. Goreng dan garis telur hingga matang. Kedua sisinya, lalu angkat dan sajikan. Terima kasih dari presentasi kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi Sudah ya, kalian sudah sangat luar biasa, sudah berdiskusi dan presentasi cepat. Untuk kalian kasih tepuk ya. Tepuk. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tangan. Ya, kalian sudah mempresentasikan algoritma dari membuat apa saja tadi? Bergosok gigi, mencuci tangan, membuat telur dadar, kemudian mencuci baju secara manual. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah urutan-urutan tersebut atau langkah-langkahnya boleh dihilangkan? Ya, langkah-langkahnya boleh dihilangkan tidak? Salah satu atau sebagian? Ada yang mau memberikan pendapatan? Lupa? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Alasannya kenapa? Tidak perlu semuanya dilakukan. Langkah-langkah dalam algoritma itu kalau dihilangkan salah satunya atau sebagian, nanti hasilnya akan tidak lengkap dan tidak sempurna, atau bahkan bisa mengalami gagal total. Jadi langkah-langkahnya yang penting itu tidak boleh dihilangkan. Dan nanti kalau dihilangkan itu akan berdampak apa saja? Hasilnya tidak sesuai harapan. Kemudian kesalahan proses. Kemudian tujuannya tidak tercapai.
belajar coding dan kecerdasan artifisial. Dari pelajaran hari ini ada yang memberikan refleksi? Masa? Kalau mempelajari materi berpikir komputasional, saya mampu untuk menyelesaikan suatu masalah sesuai urutan algoritma. Setelah belajar dari ini, kamu akan menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan urutan algoritma. Ada yang memberikan refleksi lain? Ya, Abri. Setelah mempelajari materi berpikir komputasional, saya memahami komponen-komponen seperti komputasi. Setelah mempelajari matematika pada hari ini, Abri akan memahami berbagai komputasi dan bagian-bagiannya. Nah, setelah kalian tadi sudah diskusi, sudah presentasi, saatnya untuk kalian untuk mengerjakan asesmen. Silakan dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan. Sendiri-sendiri jawabannya kalau untuk yang asesmen. Kalau semua mengerjakan ya, ini bukan tugas kelompok lagi, tetapi tugas individu. Silakan untuk hasil pekerjaannya dikumpulkan ke depan beserta soalnya. Yang sudah mengumpulkan silakan kembali. Saya untuk lebih mendalami materi pada pagi hari ini, nanti tugas kalian di rumah membuat satu permasalahan sekaligus menyelesaikan